Ma'ana Qori. Ya itu nubuat ya semua senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ada satu cuplikan video dari Pak Ustadz yang membaca satu ayat Alkitab karena disuruh oleh Ustadz Kainama. Dan ketika dia membaca satu ayat Alkitab di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12 itu, Pak Ustadz ini menangis terseduh-seduh ya, karena dia terharu dengan ayat tersebut. Karena Ustadz Kainama memberitahukan bahwa itu adalah ayat nubuat terhadap Nabi Muhammad. Nah, kita akan menanggapi ini teman-teman. Sebelum itu kita akan mendengarkan cuplikan video berikut ini. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, "Bacalah, Iqra." Lalu laki-laki itu menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Gak usah lihat pasal ya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Nah, ini Pak Ustadznya Pak. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Ma'ana Qori. Ya itu nubuat ya semua senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Dan itulah cuplikan video yang kita dengarkan bahwa Ustadz Kainama memberitahukan bahwa kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 itu adalah nubuat terhadap Muhammad. Dan itu dibaca oleh seorang Pak Ustadz. Dan dia menangis karena dia mungkin merasa bahwa itu adalah ayat untuk nabinya. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada satupun ayat Alkitab yang bicara atau menubuatkan tentang Muhammad. Karena apa? Alkitab tidak mengenal Nabi atau Muhammad. Dan apa yang diperlihatkan oleh Ustadz Kainama itu adalah usaha mereka untuk membuktikan bahwa di dalam Alkitab itu ada nubuat terhadap Nabi mereka. Sekarang saya akan ajak kita untuk perhatikan slide saya ya, sebelum saya menjawab dan mengajak kita membaca satu teks Alkitab yang dikutip oleh Ustadz Kainama dan dibacakan oleh Pak Ustadz tadi. Jadi Ustadz Kainama memberitahukan sesuatu yang janggal karena dia mengatakan bahwa kitab Yesaya itu ditulis 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Anda bisa mengulang videonya dan dengan tegas Ustadz Kainama mengatakan bahwa kitab Yesaya itu ditulis 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan kitab Yesaya itu secara ironi ya, sangat jauh sekali. Sebetulnya kalau kita hitung bukan 600 tahun, lebih jauh daripada itu. Kitab itu kalau dihitung jaraknya itu 1200 tahun. Jauh sekali. Dari mana kita bisa tahu? Kalau kita perhatikan Yesaya melayani Israel itu sekitar 60-an tahun. Jadi kalau di masa itu kan sebelum Masehi, jadi hitungnya terbalik. Jadi 740 dikurang dengan 680. Sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu Yesaya melayani Israel itu 60-an tahun.
Dan itu jauh sekali jaraknya dengan Muhammad. Jadi bukan 600 tahun Pak Ustadz. Jaraknya itu kira-kira 1200 tahun. Apakah kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 adalah nubuat untuk Muhammad? Nah, saya akan ajak kita untuk membaca ayat Alkitabnya, teman-teman. Nah, seperti apa yang Anda lihat di slide, saya akan mengajak kita membaca mulai dari ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul itu Bangsa yang Buta. Ya, ini bicara soal bangsa yang buta, bukan soal pribadi yang buta, bukan. Ya, ini bicara soal bangsa yang buta. Ini merujuk kepada orang Israel. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata, jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Jadi pada waktu itu para nabi disebut pelihat, ya. Ayat yang ke-11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Jadi perhatikan baik-baik, di ayat 11 itu, kenapa para nabi tidak bisa membaca? Karena kitab itu telah termaterai. Walaupun di sini dikatakan, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca. Ini orang yang tahu membaca loh. Tapi karena kitab itu termateraikan oleh Allah, maka mereka nggak bisa membaca. Maka dilanjutkan dengan ayat yang ke-12. Sebab apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, nah ini sekarang kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Logikanya begini, sedangkan yang bisa membaca saja kitab itu diberikan karena sudah termaterai, mereka nggak bisa baca. Apalagi mereka yang tidak bisa membaca. Jadi persoalannya di sini adalah orang Israel itu adalah bangsa yang buta. Nah, mereka sombong sekali secara rohani, tetapi mereka buta secara rohani, ya. Tapi perhatikan baik-baik, disinilah Tuhan murka kepada mereka. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, Tuhan menentang mereka. Tuhan murka kepada mereka. Karena apa? Waktu mereka datang mendekat dengan Allah, mulutnya menyembah, memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Padahal hati mereka itu jauh dari Tuhan. Ibadah mereka kepada Tuhan hanyalah perintah yang dihafalkan. Jadi, ini adalah ayat di mana Tuhan berbicara secara terang-terangan, secara tegas, keras kepada bangsa Israel, disebut sebagai bangsa yang buta. Karena apa? Mereka menghafalkan, menerapkan kitab suci, tapi mereka jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka kepada mereka. Jadi sangat jelas ya Pak Ustadz, di sini tidak bicara soal nubuat untuk Nabi Anda. Jauh sekali. Alkitab tidak mengenal itu. Itu adalah firman Tuhan untuk bangsa Israel. Kadang-kadang kita melihat orang ini aneh ya. Di sisi lain mereka mengatakan Alkitabnya orang Kristen itu palsu, tapi kutip ayat Alkitab. Tapi tidak apa-apa lah. Yang penting Alkitab dibacakan dimanapun berada, entah di masjid, entah di luar, atau dalam ceramah. Yang penting firman Tuhan dibacakan di depan banyak orang. Itu saja, kiranya video ini boleh mengedukasi Anda, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Salam.